Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu berdasarkan kartu yang saya pegang ini, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu rencanakan untuk saat ini, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke, Wak Geng, kita langsung terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Situasi apa yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat ini, Wak Geng? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi yang sedang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, dalam waktu dekat ini, situasi apa yang akan dirasakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang telah merusak hubungan kamu itu loh. Kamu masih ingat nggak pihak ketiga, Wak Geng, yang merusak hubungan kebahagiaan kamu, Wak Geng? Nah, Wak Geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap situasi dalam waktu dekat yang akan dirasakan oleh pihak ketiga, atau memang sebaliknya? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Dan kamu pun bisa mengartikan sendiri apa arti di dalam kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. The Moon. Kata yang berbicara terhadap hal yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata, tetapi bisa dirasakan oleh organ tubuh. Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, izinkan saya untuk menarik posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya menarik posisi energi kamu,
Ada sesuatu hal yang saya rasakan, di mana ketika diri saya merasakan sesuatu hal tersebut, letaknya terhadap kondisi fisik yang kamu terima untuk saat ini. Dan di sisi lain, ketika diri saya menarik posisi energi kamu, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu, wah geng. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang terjadi oleh keadaan tubuh kamu? Saya mengatakan sekali lagi, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang dirasakan oleh tubuh kamu? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu menerima sesuatu hal, di mana ketika diri kamu menerima sesuatu hal tersebut penuh dengan kerahasiaan? Ini dia, wak geng. Kenapa saya ingin memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu? Karena memang kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini, wak geng. Benar-benar ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini, wak geng. The Moon, di mana ketika diri saya menarik posisi energi kamu, ada sesuatu hal yang sedang dipermainkan terhadap posisi energi kamu. Posisi energi kamu sedang tidak pada tempatnya. Dipermainkan oleh pihak lain agar apa yang ingin kamu dapatkan, agar apa yang sedang kamu rencanakan, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Termasuk ketika diri kamu menjalankan hubungan LDR, termasuk ketika diri kamu menjalankan hubungan rumah tangga, termasuk ketika diri kamu menerima suatu status single parent, yang dimana ketika diri kamu berusaha untuk move on, berusaha untuk melupakan, tetapi diri kamu tidak mampu melupakan hal tersebut. The Moon, kartu yang berbicara terhadap hal mistis. Mungkin sesuatu hal yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu, kaitannya terhadap black magic. Kamu bisa berpikiran secara logika. Saya mengajak diri kamu untuk berpikiran secara logika, bukan berpikiran secara perasaan. Mainkan logika kamu. Apa pengaruhnya ketika diri kamu tidak mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan keinginan kamu? Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, ketika diri kamu berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri dia, di mana ketika diri kamu berkomunikasi terhadap diri dia untuk menuntut suatu beban dari rasa tanggung jawab, tetapi manusia tersebut tidak kunjung memberikannya. Apa pengaruhnya, wak geng? Pikir secara logika, bukan perasaan. Kalau di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ini dia, wak geng. Siapa tahu ketiga zodiak yang saya katakan itu termasuk zodiak kamu. Karena koneksi itu sangat kuat.
Ketiga zodiak yang saya katakan, apabila salah satunya zodiak kamu, seharusnya diri kamu bisa mempermainkan intuisi kamu secara tajam. Intuisi secara tajam. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, situasi apa yang akan terjadi terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat ini, bisa saja hal mistis yang dia permainkan atau yang dia kirimkan terhadap diri kamu, di mana ketika diri dia mengirimkan hal tersebut, tujuannya agar manusia yang pernah kamu fokuskan tidak kembali terhadap diri kamu. Hal mistis yang sedang dia permainkan itu akan mengarah terhadap diri dia sendiri dalam waktu dekat ini. Ini dia guys. Di sisi lain, saya pun masih berkaitan terhadap pihak ketiga. Sesuatu hal yang dia sembunyikan, sesuatu hal yang dia rahasiakan atas perbuatan kelicikannya, itu akan membuat diri dia berada di dalam situasi pertengkaran. Pertengkaran, wah geng. Bisa saja terhadap manusia yang berdampingan dari diri dia atau manusia lain. Ada situasi pertengkaran yang saya rasakan dalam waktu dekat ini terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga, pertengkaran yang mengarah terhadap situasi keuangan, pertengkaran yang mengarah terhadap hubungan asmara. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Dead. Wow, lagi-lagi kenapa muncul kartu ini? Saya jadi tarik nafas, membuat energi saya seakan-akan tidak tahu harus mengatakan apa terhadap diri kamu. Apakah yang akan saya katakan ini membuat diri kamu merasa senang atau bagaimana? Saya bingung harus berbicara apa, wak geng. Muncul kartu The Dead, kartu kematian. Kartu yang mengarah terhadap situasi kematian. The Dead. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak terjadi terhadap pihak ketiga. Hal mistis yang selama ini dia lakukan, dia pergunakan akan mengarah terhadap diri dia, di mana hal mistis itu kembali terhadap diri dia dan membuat diri dia berada di dalam situasi kematian. Ada suatu kabar duka di sini dalam waktu dekat ini, wak geng. Situasi kabar duka yang benar-benar sangat kuat di sini yang saya rasakan. Wow. Di sisi lain, kemunculan kartu The Dead ini pun berbicara terhadap unsur air kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Karena memang pihak ketiga ini paling jago untuk memanipulatif keadaan, karena memang pihak ketiga ini hobinya hanya untuk memberikan suatu pertengkaran, karena memang pihak ketiga ini menyembunyikan sesuatu hal agar mendapatkan keuntungan. The Dead. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, kalau saya mengarah terhadap diri kamu, terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu The Dead ini, yang sekarang kamu berpikiran semuanya suatu kehancuran atau suatu kematian yang kamu rasakan, justru kebalikannya yang akan kamu dapatkan, wak geng.
Situasi kematian yang sedang kamu terima untuk saat ini itu merupakan suatu pembaharuan atau suatu awal untuk mendapatkan keseimbangan hidup dalam waktu dekat ini. Awal dari pembaharuan terhadap situasi kematian. Ini untuk diri kamu karena memang selama ini saya merasakan diri kamu itu seseorang yang terlalu sangat terzolimi. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu karma. Muncul kartu justice, wah geng. Di mana kemunculan kartu justice ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata justice. Yang dimana kata justice ini memiliki 2 arti, hukuman dan situasi karma. Kalau saya menarik dari kata karma, karma ini seakan-akan akan terjadi terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat ini, wak geng. Karma yang berbicara terhadap hal mistis yang dia pegang, dan hal mistis itu akan membuat diri dia menerima kabar duka. Kabar duka yang saya katakan bisa saja secara fisik, bisa saja dari aspek lain. Kalau saya menarik dari kata justice yang saya katakan tadi, suatu hukuman, hukuman tersebut merupakan jawaban yang diberikan oleh alam semesta terhadap pihak ketiga agar pihak ketiga bisa menyadari perbuatannya, bisa merasakan seperti apa yang pernah kamu rasakan. Saya tidak mau menyudutkan pihak ketiga dan saya pun tidak mau membenarkan posisi energi kamu dan saya pun tidak mau mengabaikan manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya hanya memberikan informasi terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, wak geng. Ketiga kartu yang saya pegang ini semuanya bukan kabar yang menyenangkan dalam waktu dekat ini, tetapi kabar yang begitu sangat buruk. Kalau saya menutup kedua kartu ini masih mengangkat kartu justice, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini. Kesedihan, penyesalan. Saya tidak tahu ini guys, apakah yang saya rasakan ini kamu membenarkan atau memang diri kamu tidak membenarkan. Yang saya lihat untuk saat ini, antara pihak ketiga ataupun manusia yang pernah kamu fokuskan, ada membuat dari kedua belah pihak satu energi yang saya rasakan sedang merenungi di sini. Sedang merasakan suatu penyesalan, sedang merasakan suatu kesedihan. Saya tidak tahu penyesalan ini apakah akibat dari kebodohan dia atau memang akibat dari hubungan yang selalu gonta-ganti. Ada penyesalan yang begitu sangat mendalam yang dirasakan oleh satu energi dari kedua belah pihak yang saya katakan di luar dari posisi energi kamu. Kartu pertama, hal mistis. Kartu kedua, situasi kematian. Kartu ketiga, karma. Kartu keempat, kesedihan yang sangat mendalam. Bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu ini.
Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, baik kiri dan baik kanan. Bukan hanya kesedihan dan bukan hanya penyesalan yang begitu sangat mendalam dirasakan oleh satu energi dari kedua belah pihak, tetapi satu energi ini pun seakan-akan berada di dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut membuat pemikiran dia sangat membingungkan. Sangat membingungkan, wah geng. Ini dia, berputar-putar, hanya berputar-putar di dalam satu tempat. Tempat tersebut tidak nyaman, tempat tersebut tidak stabil. Akan tetapi, satu energi ini pun tetap melakukannya. Dia menyadari hal tersebut tidak menguntungkan, tetapi tetap dia jalani, wak geng. Wow, luar biasa. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, justru pihak ketiga akan menerima suatu kesedihan yang dimana kesedihan itu membuat diri dia untuk mengakhiri hubungan tersebut. Karena mistis yang dia pegang kembali terhadap diri dia. Karena aura diri kamu yang dia tutupi, itu akan mengarah terhadap diri dia. Semuanya akan mengarah terhadap diri dia, wak geng. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Queen of Swords. Seseorang duduk di atas kursi singgasananya. Di mana ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya, ada satu pedang yang dipegang. Satu pedang. Kalau saya mengambil satu pedang ini dan mengarah terhadap posisi energi kamu, satu kata terhadap diri kamu. Terlalu kuat diri kamu untuk menerima beban. Terlalu kuat diri kamu untuk menerima tanggung jawab. Terlalu kuat diri kamu untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu jalankan. Terlalu kuat diri kamu memperjuangkan terhadap hal yang di luar dari ekspektasi kamu. Benar-benar sangat kuat posisi energi kamu, wak geng. Ini dia. Akan tetapi, di sisi lain, dengan keluarnya kartu Queen of Swords, apabila saya mengaitkan terhadap kelima kartu sebelumnya, ada sisi jiwa spiritual yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri kamu dari hal mistis. Lagi-lagi, jiwa spiritual kamu ini yang selalu mencoba untuk memberikan diri kamu suatu ketenangan. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dalam waktu dekat ini dengan kemunculan kartu Queen of Swords, ada satu energi yang memiliki kekuasaan, di mana ketika diri dia memiliki kekuasaan dari satu energi ini, wak geng, akan menyerang pihak ketiga di sini dalam waktu dekat. Saya tidak tahu satu energi ini siapa. Apakah diri kamu dalam waktu dekat ini berencana untuk menyerang pihak ketiga atau bagaimana? Saya tidak tahu. Yang saya rasakan ada satu energi yang akan selalu berusaha untuk menyerang pihak ketiga karena memang satu energi ini sudah merasakan hal yang dia terima itu permainan dari pihak ketiga. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Sun. Muncul kartu The Sun. Munculnya kartu The Sun apabila saya fokus terhadap posisi energi kamu. Matahari akan selalu menyinari diri kamu.
alam semesta akan berusaha untuk menghapus kesedihan kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir. Yakin dan percaya, terus bergerak, mulai menata kehidupan. Kamu masih memiliki suatu harapan. Matahari masih berpihak terhadap diri kamu untuk menyinari kehidupan kamu penuh dengan keceriaan, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu The Sun ini, seakan-akan ada ketidakbahagiaan yang sedang dia terima. Apakah mungkin ada suatu pertengkaran terhadap pihak lain, atau memang ada pertengkaran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan? Ada ketidakbahagiaan yang sedang dia terima di sini, Wak Geng. Wow, muncul kartu Three of Swords, 3 pedang. Wow. Kemunculan kartu terakhir apabila saya mengarah terhadap pihak ketiga akan berencana untuk mencari seseorang, di mana ketika diri dia mencari seseorang untuk mendapatkan suatu bantuan. Atau bisa saja pihak ketiga untuk saat ini sedang berencana mencari seseorang yang bisa memberikan diri dia suatu kestabilan. Benar-benar licik ini orang. Sudah memperlakukan orang lain, justru ketika diri dia mendapatkan suatu karma, dia tidak terima dan mencari demi suatu kenikmatan. Pihak ketiga, kapan diri kamu binasa? Pelakor. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Dalam waktu dekat, yang dirasakan oleh pihak ketiga, kabar duka dari hal mistis, karena memang itu karma yang akan dia jalankan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.